Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik, alhamdulillah ya, kalau sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya, mulai dengan bacaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ibu presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Kamila. Dia Nur Mawadah. Irbad. Izin ya. Bolos. Alia Muzaki. Fatul Bani. Muna Aminah. Alhamdulillah ya hadir semua. Ada yang belum ibu panggil? Nggak ada ya? Hadir semua ya? Baiklah, ini semester genap ya, di semester ganjil, alhamdulillah udah UTS. Sekarang bab pertama itu ibu akan mengajar materi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tentu tidak asing lagi kan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di MTS juga kalau lulusan MTS pasti mengingat. Yang pertama itu ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu secara bahasa itu ada terdiri dari dua kata. Itu khulafa dan Rasyidin. Ada yang tahu apa itu artinya khulafa? Pemimpin. Pintar banget. Pemimpin. Rasyidin. Kalau menambah pemimpin, Rasyidin terpercaya, petunjuk ya lebih tepatnya. Jadi bisa digabungkan khulafa itu pemimpin, Rasyidin petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berarti para pemimpin pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana, pandai dan cerdik, dan dalam tugasnya senantiasa dalam berada pada jalur yang benar, gitu ya. Itu secara istilah. Untuk tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin ada yang tahu? Terdiri dari beberapa? Apa aja itu? Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kita bahas yang pertama dulu ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Dari keturunan Bani Tamim, subsuku bangsa Quraisy. Nah, ayahnya itu bernama Utsman bin Umar atau dikenal juga dengan Abu Quhafa, seorang bangsawan terkenal dan kaya raya di Mekah. Nah, ibunya itu bernama Hai Salma bin Sahar. Tadi apa? Bapaknya? Abu Quhafa. Dan ibunya Umur Sahar. Nah, dulu Abu Bakar ini bukan beragama Islam, namun dia masuk Islam. Dulunya itu namanya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Dan setelah masuk Islam, nama Abdul Ka'ab ini diganti oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu ini
juga diberikan kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq, yang diberikan oleh dari Rasulullah, karena Abu Bakar ini seseorang yang selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, ya, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sejak kecil Abu Bakar itu kan telah bersahabat dengan Nabi Muhammad. Nah, mereka sering menggembala kambing bersama. Mereka juga sama-sama tumbuh menjadi pedagang yang ahli. Walaupun Abu Bakar sendiri termasuk dari golongan yang bukan sederhana, ya, golongan yang sedikit kaya. Tapi walaupun Abu Bakar seseorang yang berkalangan tinggi, namun dia memiliki sikap yang tidak sombong atau rendah hati, sederhana, dan lain-lain. Keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sangat banyak sekali, ya. Yang pertama itu beliau itu penyabar banget, penyabar dan suka bermusyawarah. Ada yang tahu apa lagi selain penyabar? Tadi Ibu sudah dijelaskan juga. Sederhana. Penyabar, beliau itu sangat penyabar banget. Sabar dalam menemani Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam meskipun terdapat berbagai ancaman yang besar. Nah, atas kesabarannya ini banyak para sahabat yang memutuskan untuk memeluk Islam. Abu Bakar juga merupakan khalifah yang selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya ketika menentukan suatu permasalahan. Jadi kita harus mencontoh sikap dari Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari, ya, penyabar. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang rumit, jangan gugup marah terus kayak gitu, nggak ada solusinya, terus seenggaknya kita sabar terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu sederhana. Walaupun beliau itu tergolong masyarakat yang mampu, beliau itu tidak sombong, rendah hati, ya, rendah hati. Dan yang selanjutnya itu beliau merupakan berjiwa sosial tinggi. Abu Bakar itu sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada kaum fakir miskin. Beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas atau keuangan negara. Selanjutnya, ada yang tahu selain yang Ibu sebutkan? Sikap bijaksananya. Beliau itu bijaksana banget, pemimpin yang bijaksana. Beliau mampu menerima kritik dan saran tanpa memandang seseorang itu dari golongan rendah ataupun tinggi. Kita juga harus meniru contoh sikap dari beliau yang bijaksana. Contohnya ketika kita bergabung dalam suatu organisasi, ya, atau kita menjadi ketua kelas di kelas ini. Jadi kalau ada orang yang berpendapat yang berbeda, maka kita tidak harus mengolok-olok mereka. Kita harus menerima kritik dan saran dari siswa tersebut, gitu, ya. Sebelum Ibu akhiri pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan ringkasan materinya terlebih dahulu, ya. Ringkasan materinya itu, setiap manusia itu adalah pemimpin, ulama Tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpinnya. Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu kelompok masyarakat ataupun negara. Sebelum Ibu akhiri pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberi tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya, karena waktunya nggak cukup.
yang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anak. Nanti Ibu bagi ya melalui grup WA atau kan ada grup WA-nya ya. Tugasnya itu mencari informasi baik dari buku, sumber-sumber internet ataupun yang lainnya, pokoknya ataupun koran maupun majalah mengenai Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang Umar bin Khattab ini kelompok 1 ya, dan Utsman bin Affan kelompok 2, Ali bin Abi Thalib kelompok 3. Mencarinya apa aja sih Bu? Mencarinya itu baik biografi juga boleh, atau pengangkatan beliau menjadi khalifahnya itu bagaimana, ataupun keteladanan-keteladanannya itu bagaimana gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Nanti kita minggu depan presentasikan presentasikan materi itu. Baiklah, waktunya sudah habis. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham semua ya? Kita sudah paham. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tengah ya mencatat.